Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah para pemirsa semua, baik yang ada di Nusantara, di luar negeri, di mancanegara. Apa kabar semuanya di keadaan dunia sekarang ini yang sedang banyak sekali terjadi bencana-bencana, baik itu pembersihan ataupun hal-hal lain. Semoga saja pemirsa semuanya yang selalu setia menyimak dari konten-konten Padepokan Gaul tetap diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan kewilujengan, dan dijauhkan daripada segala mara bahaya yang sedang terjadi sekarang ini. Dan senantiasa juga kami doakan kepada para pemirsa semuanya, yang dimana pemirsa semuanya selalu mengikuti dari konten-konten Padepokan Gaul yang di saat ini pun sedang sakit, baik mengalami penyakit dari perubahan musim, cuaca, ataupun penyakit-penyakit lainnya yang sudah menjadi medis atau masih non medis. Semoga saja diberikan kesembuhan dalam wujud nyata, dirasakan dan tidak kambuh-kambuh lagi. Dan semoga saja harapan kami pun setelah diberikan kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala, dibukakan pintu hatinya, dibukakan pemahamannya, sehingga nanti bisa menjalankan kewajiban-kewajibannya dan meninggalkan segala hal larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala begitu. Dan senantiasa pula kami sampaikan, kami doakan yang menjadi harapan kami kepada para pemirsa semuanya, pemahaman-pemahamannya pun semoga saja didapatkan, dipahami, sehingga nanti menjadi sebuah energi positif yang bisa Anda rasakan, terutama ke pribadi Anda, lalu menyebar ke keluarga kecil Anda, dan nantinya pun bisa berkembang lagi ke seluruh lingkungan yang Anda tempati begitu. Dan semoga saja pun bisa membawa dampak positif bagi muka bumi ini. Seperti itu saja. Dan alhamdulillah di kesempatan kali ini pemirsa, ada sebuah japrinan khusus dari rekan saya yang berada di wilayah timur sana, di mana rekan saya ini adalah sosok pecinta petualang alam, dan kemarin sempat di alam nyata, yaitu di wilayah Gunung Kawi. Dia memang melihat wujud nyata bentuk dari patung dari Sang Mahapati Gajah Mada, dan akan tetapi dia pun memiliki insting ataupun kemampuan di mana di Gunung Kawi, di kaki Gunung Kawi sendiri, ataupun masih belum di puncak dari Gunung Kawi, dari instingnya tersebut mengatakan bahwa patung Gajah Mada ataupun harta benda dari peninggalan Kerajaan Majapahit yang asli itu berada di wilayah Gunung Kawi itu sendiri. Apakah memang itu sesuatu hal yang benar, atau hanya itu sebuah tipuan belaka, ataupun hanya sebuah karangan yang dikarang oleh gaib yang berada dalam jasad seorang manusia begitu. Dan di kesempatan kali ini pun kami ingin menguak dari misteri yang dialami rekan kami yang berada di wilayah timur sana. Dan semoga saja jika memang benar-benar ada nanti pun, semoga saja dari Allah sendiri akan membukakan dengan caranya. Dan jika memang tidak ada, semoga saja tidak banyak korban yang berjatuhan daripada manusia-manusia yang senantiasa selalu mencari dan mencari daripada harta-harta peninggalan dari kerajaan-kerajaan terdahulu begitu. Dan semoga saja pun di kesempatan kali ini bisa menjadi sebuah pembelajaran, wawasan, pengetahuan yang dimana nantinya pun bisa meningkatkan keyakinan, keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila banyak sekali nanti kekurangan pula, itu pun bisa dipilih sebagai pemirsa, penonton yang bijak pun akan memilih dengan hati nuraninya masing-masing. Dan alhamdulillah di kesempatan kali ini saya masih ditemani tetap mediator ganteng, istimewa, jomblo lagi, dan mungkin sebentar lagi akan mendapatkan daripada sesuatunya. Amin.
Amin. Aminnya kenceng sekali, Amin, Mas. harus kenceng, Mas. Oke. Biar yang jomblo-jomblo ikut semangat, Oh, termotivasi. termotivasi. Anda ini masih menjomblo, tetap semangat. Nggih, nggih, Gitu. nggih. Dikala pun nanti pun mendapatkan jodohnya pun, Nggih. harapan kami kita semua lah tetap berjuang melaksanakan apa yang seharusnya kita laksanakan begitu. Nggih, Dan harus. tetap kita pun semoga saja diberikan rasa semangat untuk memeliharanya dari Allah melalui daripada guru kita, begitu ya Mas. Nggih, amin. Dan ada pesan-pesan kayak ini bagi pemirsa. Sudah cukup saja, Mas. Dan terima kasih bagi pemirsa yang sudah mengirimkan testimoninya penggunaan air zam-zam, penggunaan sabun, penggunaan produk lain. Semoga saja apapun yang Anda jalankan seperti itu pun menjadi sebuah power positif di mana nanti pun bisa menambah keyakinan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala begitu. Dan semoga saja penyakit-penyakitnya pun bisa segera berangsur-angsur, yang sudah membaik akan semakin baik, dan yang sudah hilang pun tidak kambuh-kambuh lagi. Amin. Gitu. Dan kami mohon izin, mohon doanya semoga diberikan sebuah kelancaran dari awal hingga akhir video kita nanti tanpa suatu halangan apapun. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mohon keluar masuk gaib otomatis tidak berdampak buruk ke dalam jasad mediator ini. Yang masuk nanti benar-benar yang asli. Penyusup yang mengaku-ngaku otomatis tidak bisa masuk tempat untuk proses mediumisasi jasad mediator ini semuanya. Mas dibersihkan, keluarkan semuanya, lapor semuanya. Yang mengganggu, yang menyerang semuanya, bersih semuanya. Diangkat, didorong semuanya lewat kasusnya. Kiriman mengenai semua terjadi hancur meledak kembali kepada jasad mereka semua semakin kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mohon dengan izin salah satu gaib yang mengetahui tentang hal ihwal patung Gajah Mada yang dimana pernah dari rekan kami ini yang berada di wilayah timur sana ditampaki di wilayah Gunung Kawi yang bisa bercerita tentang patung Gajah Mada ataupun benda-benda berharga dari kerajaan Majapahit yang berada di wilayah Gunung Kawi, salah satunya yang benar-benar asli hadir. Ada yang muncul berisikan beracun otomatis masuk. Selamat malam. Assalamualaikum. Jalan apa ini hadir? Jalan apa Anda? Saya bertanduk. Bertanduk. Kambing. Kan. Kerbau. Kan. Oh bukan. Saya golongan iblis. Oh Anda iblis. Anda malu gaib begitu ya? Oke, mohon maaf. Anda iblis. Ada apa? Maksud dari saya tadi menghadirkan salah satu gaib yang dimana pernah menemui dari rekan kami yang ada di wilayah timur sana, dimana memberikan sebuah informasi di Gunung Kawi tersebut ada sebuah peninggalan dari kerajaan Majapahit yang berupa benda berharga ataupun sebuah patung yang berwujud sosok Sang Mahapati Gajah Mada. Kok kamu yang hadir ke sini? Yang mana teman kamu? Nah, yang berada di timur sana ini yang bisa bayangkan. Ya. Ingat resikonya kalau kamu berbohong di sini. Iya, saya mengetahuinya. Banyak manusia-manusia yang saya sesatkan dalam hal kejadian seperti dari teman yang kamu bayangkan tadi. Oh, begitu. Oke, tuh. Ada apa? Saya memanggil golongan kami untuk hanya masuk ingin mengetahui, memberikan cross check kepada Anda begitu. Kalau memang ada yang asli ya
otomatis ya apa-apa. Tapi kalau kamu yang mengaku saja atau mendompleng, otomatis tubuhmu otomatis akan terpotong-potong. Ini senjata Trisula Sang Maha. Ini ada di tangan saya mohon. Wong. Senjata apa lagi itu? Saya tidak berbohong. Singkirkan saja dari Kembali. saya. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi garansi. Sallallahu alaihi. Kalau kamu bohong otomatis akan meledak. Saya tidak akan berbohong di sini. Oke, kamu asli iblis. Agak tertarik ini. Rata-rata gaib yang hadir, mengapa kok golongan iblis? Bisa kan diceritakan? Apakah memang golongan iblis itu yang banyak membuat ulah atau kenapa sih sebenarnya? Yang datang kemana pertanyaan kamu? Ke sini gitu. Ya saya juga tidak mengetahui. Jika di sini banyak dari golongan iblis yang sudah datang ke tempat ini. Entah itu menyerang kalian, ataupun dari golongan iblis, ataupun siluman, ataupun jin yang masuk entah itu dalam orang ini, dalam tubuh kamu, ataupun teman-teman kamu yang di sini. Itu semuanya yang bekerjakan dari golongan cahaya. Yang memanggil kami ke sini. Lebih tepatnya, kamu jangan bertanya kepada golongan kami, tapi lebih tepatnya bertanyalah kepada golongan cahaya yang menarik dari golongan kami untuk masuk dalam jasad orang ini ataupun kalian-kalian yang di sini. Jadi begitu, saya harus bertanya kepada golongan cahaya. Ya, tetapi kadang banyak juga golongan cahaya itu bekerja sesuai apa dari golongan Anda yang kerjakan. Ya benar. Jika kamu memanggil dan menggali informasi tentang kesesatan dunia manusia, ya pasti dari golongan kami yang akan menjelaskannya. Begitu. Dan termasuk apa yang kamu maksud tadi. Itu yang berulah dari golongan kami maupun dari golongan siluman. Ada di dalam gunung Kawi itu sendiri. Oke, ingat resikonya loh ya. Undang-undang pun otomatis berlaku bagi kamu. Sallallahu alaihi Muhammad. Terjerat nanti. Ini Anda sebagai tamu, saya juga ingin menghargai, menghormati sekalipun ada makhluk gaib. Ini makanan, minuman, kopi, hadir rokok juga seluruhnya hadir komplit ala kamu semua. Saya tak temani ngopi, minum, rokok, boleh ya? Ya silakan. Ada apa? Ada sesuatu yang berbeda kan dari makanan minumannya? Iya, berbeda. Bedanya di mana? Dengan makanan-makanan yang saya makan setiap hari di sana. Entah itu di tempat itu, ataupun di dalam manusia-manusia yang datang ke sana, ataupun dari manusia yang memberikan makanan saya di tempat sana. Anda berarti sering diberikan makanan. Ya banyak, bukan hanya saya saja. Di sana gudangnya manusia-manusia memberikan makanan dari golongan kami. Oke, silakan dinikmati boleh. Enak apa tidak? Nyaman? Ya jelas. Kenikmatan dari makanan ini berbeda. Apa yang kamu pegang itu? Ini hanya tasbihmu. Menyilaukan saya. Jauhkan benda itu dari mata saya. Ya udah, ini yang merah ini kayak jambu. Ya udah, saya kejar seluruhnya aja. Bismillahirrahmanirrahim. Tolong jangan disilakan dia dipukuli seluruh semuanya. Pasang. Kamu ini memang kacamata itu pelindung wajah otomatis. Kenapa kamu? Kamu ngambil sesuatu tadi. Kembalikan. Kamu ini jangan begitu. Apa yang kamu ambil dari mana itu? Tubuh-tubuh kalian yang di sini. Ya kok bisa begitu kalian mengambil sesuatu? Ya bisa saja, golongan kami kan licik. Di mana kalian lengah, disitulah kami akan mengambil yang ada dalam tubuh kalian. Ingat resikonya kalau kamu masih mengambil sesuatu otomatis akan terpotong-potong loh. Sallallahu alaihi wasallam. Jangan berbicara seperti itu. Kenapa?
Saya tidak bisa bergerak kemanapun nantinya. Ya Bapak bergerak Dalam kemana? segi perkataan yang akan saya bicarakan kepada kamu. Ya harus jujur, pokoknya di sini jujur. Kalau tidak tersilat tadi otomatis akan hadir dari atas menancap. Iya, iya. Terbuang itu dengan tekanan tinggi loh pokoknya. Motong lehermu otomatis. Wah. Bukan jalur saya kalau sekarang. Kenapa? Saya di sini dikatakan Nah, mengatakan harus jujur. Tugas saya sehari-hari tidak seperti ini. ya intinya kamu harus jujur di sini. Gak boleh mengambil pula apapun, paham? Kalau kamu jujur nyaman itu otomatis. Iya paham Sehat saya lagi. paham. Sehat lagi otomatis. Normal lagi. Gak usah licik lah, begituan. Ya saya paham. Mana makanan saya hilang semuanya. Makanan minuman ala kamu hadir lagi nih komplit. Tolong jangan dikeluarkan. Jika dia mengambil sesuatu dari dalam jasad kami, nanti baru diajar saja. Wah ini komplit semuanya. Tersisa sedikit masuk. Kamu iblis penghuni Gunung Kawi berarti. Iya asli saya. Oh asli. Dulu tercipta dari apa? Saya tercipta dari golongan iblis. Dari api maksudnya. Bukan. Terus? Dari hubungan perkawinan antara iblis dengan golongan iblis. Antara iblis asli dari api dahulu. Bukan. Terus iblis yang apa? Iblis yang diciptakan dari dunia manusia. Dunia manusia, perbuatan manusia maksudnya. Iya seperti itu. Seperti apa sih? Bentar saya lupa. Jadi ingat semua itu ingatannya kembali. Wah, semua kembali. Ada banyak sebenarnya iblis-iblis yang diciptakan oleh manusia yang ada di daerah Gunung Kawi itu sendiri. Saya dulu tercipta karena perzinahan manusia yang banyak di sana. Teman-teman saya juga banyak terlahir dari perzinahan ataupun kesirikan-kesirikan manusia yang di sana. Menyekutukan Tuhannya itu banyak sekali golongan kami. Pesugihan itu. Iya banyak. Itu bukan dari iblis yang kelasnya rendah lagi kalau itu. Sudah kelas tinggi langsung terciptanya. Kamu yang membantu manusia di dalam hal apa selama ini? Saya tidak pernah membantu dunia manusia. Tidak pernah. Tapi jika ada iblis dari Gunung Kawi yang akan menyerang ke sini semuanya otomatis terikat, terkunci, terpagari, terbenteng. Tetapi saya di sana banyak hanya mengambil makanan-makanan yang ada di dalam tubuh manusia. Yang dimana manusia itu sudah kami sesatkan banyak. Sudah terlalu jauh. Itulah saya mengambil makanan. Dan saya tidak pernah membantu manusia. Tetapi lebih banyak menyesatkan manusia agar lupa dengan sang penciptanya. Nah itu yang beragama seperti kalian ataupun orang-orang yang datang ke sana tidak mempunyai agama. Oh itu yang kamu ambil makanannya. Oke. Kita belum berkenalan. Sabto. Namamu Sabto? Ya. Bagus sekali. Berapa usia Mas Sabto? Mbak? Saya 4.000 tahun yang lalu. 4.000 tahun. Kalau begitu ada tahun Naslo Belu Gunung Kawi dong. Saya. Gunung Kawi tercipta lebih dari 4.000 tahun yang lalu. Setelah ada gunung itu kamu baru mengetahui berarti. Ya. Oke, jelas begitu. Terus ini Mbak Sabto kita kembali ke tadi tema awal di mana saya itu dikirimi japrian WhatsApp oleh rekan saya yang berada di wilayah Jawa Timur. Di mana rekan saya itu kan ya orangnya itu suka hobi traveling. Dia itu melihat orang yang di sana yang hobinya seperti itu banyak. Coba bayangkan kembali orangnya seperti apa. Lihatkan kepada saya. Nih. Sudah banyak orang-orang yang saya sesatkan. Ya, saya ingat saya. Udah gitu aja. Jangan. Ada apa dengan orang itu? Gini. Sudah banyak teman-teman saya yang sudah masuk dalam tubuhnya. Wih. Enggak, begini loh yang saya tanyakan. Sebelum saya bertanya, saya berbicara dulu sama kamu. Dengarkan dulu ya. Ya. Begini, rekan saya itu di saat pergi ke Gunung Kawi tersebut, itu tiba-tiba matanya tertuju pada sebuah patung di perjalanan. Di mana patung itu adalah patung dan ya digambarkan menyerupai sosok Sang Mahapati Gajah Mada. Gitu. Ya setelah itu, rekan saya itu, mereka seolah-olah diberikan feeling ataupun gambaran bahwa di bawah kaki Gunung Kawi itu atau di bawah patung tersebut
tersimpan sosok benda berharga atau patung yang asli yang dimana bisa dijadikan harta berharga nantinya untuk kehidupan di Nusantara ini. Itu ceritanya. Apakah memang benar atau hanya tipuan belaka? Itu tolong dijawab dulu. Yang salah itu dari manusia. Dari Loh. apa yang kamu bayangkan tadi, manusianya. Heeh. Yang pertama, kenapa? Dari matanya seolah-olah tertarik melihat patung yang ada di gunung itu sendiri. Itu karena ulah dari kerajaan kami. Oh. Di dalam mana kerajaan kami pasti ada golongan iblis ataupun golongan siluman. Dari situlah golongan siluman yang semana mestinya kerajaan kami. Golongan siluman adalah kelas yang ada di bawah rendah kami. Disitulah dari golongan siluman kami perbudak untuk menyesatkan manusia, yaitu teman kami itu. Di mana siluman itu kami suruh untuk bekerja agar dari manusia yang kamu maksud ataupun dari segerombolannya itu tertarik dengan patung yang dilihat. Yang dimana patung itu adalah patung dari Gajah Mada. Dan dimana orang itu bisa mencerna di dalam pikirannya, bisa mencetuskan di dalam pikirannya bahwa di Gunung Kawi itu ada dari sesuatu harga berharga yang ada di dalam Gunung Kawi itu sendiri. Itu adalah ulah dari kerajaan kami. Ulah dari siluman yang sudah kami perbudak. Oke. Di mana siluman-siluman itu adalah golongan roh yang terdahulu. Di mana golongan roh itu adalah budak kami. Yang dimana dari roh-roh itu banyak yang dahulu kala ketika dia hidup mengambil pesugihan di dalam gunung itu. Astagfirullah. Dan saat ini menjadi budak kami, menjadi siluman. Itu ceritanya. Berarti kalau pada intinya pada Dan jika kamu bertanya bahwa benda yang asli itu ada. Ya ada. Bukan hanya di Gunung Kawi itu sendiri. Tetapi di daerah timur sana itu banyak yang asli. Tetapi untuk kedalamannya itu kan sangat dalam sekali. Dan sampai sekarang itu belum waktunya benda-benda itu. Ataupun yang saat ini benda-benda yang bisa dilihat. Dan bisa ditemukan manusia. Itu belum waktunya. Sebenarnya benda-benda yang ditemukan manusia. Yang dimana manusia itu menyimpulkan bahwa benda-benda itu adalah peninggalan dari kerajaan-kerajaan terdahulu. Itu banyak yang tipuan dari golongan kami. Yang asli itu ada. Tetapi yang sekarang banyak ditemukan. Banyak dipandang di dunia manusia itu. Itu banyak tipuan dari golongan kami. Untuk menyesatkan manusia yang di sana. Termasuk di Gunung Kawi itu sendiri. Dari orang itu sendiri. Itu adalah salah satu cara saya. Dan golongan-golongan kami yang di kerajaan itu. Untuk menyesatkan lebih jauh manusia itu. Kamu mau menunjukkan apa kepada saya? Lempengan emas apa? Itu loh yang di bawah, di atas. Di bawah minyak. Lempengan kuningan emas kecil. Nah, sambil saya bertanya lagi kepada kamu. Begini, dan kamu sudah menjawabnya bahwa benda-benda tersebut memang ada dan nyata. Oke, makasih. Benda tersebut memang banyak yang tersesat dengan benda itu di daerah sana. Ini ada wujud nyatanya. Ini lo lihat, ini wujud nyata loh ini. Ya. Ini apa ini? Itu adalah benda tipuan dari golongan kami yang bisa mewujudkan benda seperti itu. Bisa dilihat manusia. Yang dimana manusia itu jika tertipu dan terlena akan percaya bahwa benda itu adalah benda peninggalan prasejarah pada zaman terdahulu. Itu palsu, bukan asli itu. Sambil dinikmati, sambil kita jagong ngobrol. Saya senang sekali berbicara dengan orang yang sefrekuensi dengan saya. Kamu ini loh. Oke. Terus. Ini yang saya tanyakan.
Saya lihat dulu benda itu berasal dari mana terdahulu. Ini dilihat. Digali informasinya sampainya di mana. Sampai sekarang orang yang membawa benda itu ke sini masih mencari benda-benda itu. Dia tidak menyadari kesalahan yang telah dia perbuat. Dia tidak mau ditanjakan jalan yang benar. Jadi gitu ternyata. Oke, terus ini pertanyaan saya kembali. Gimana? Banyak kan kamu menyampaikan bahwa di sana itu benda-benda berharga yang entah seperti ini atau yang lainnya. Itu kan banyak, tetapi masih di bawah terkubur sangat dalam dan belum saatnya. Dan akan tetapi, apakah memang benda-benda tersebut itu bisa dicari oleh seorang manusia atau enggak sih sebenarnya? Manusia tidak bisa. Harta benda yang asli. Sejatinya itu bukanlah milik manusia biasa saja. Itu adalah milik semuanya. Semuanya harta yang berharga, entah itu di bawah gunung kau itu sendiri, ataupun yang ada di sana, ataupun yang di mana saja. Itu adalah milik dari seseorang. Yang dimana seseorang itu suatu saat akan membawa, entah itu di Nusantara, ataupun di seluruh dunia, untuk memakmurkan umat-umat yang ada di dunia. Oh, jadi gitu. Dan benda itu sekarang, sampai detik ini, saya belum melihat bahwa benda yang asli itu muncul ke atas. Masih di bawah, dijaga dari golongan jin yang sudah ikut, dari penguasa alam goib, Sang Hyang Nica Nirwana, ataupun ada juga dari golongan cahaya. Dan jika ada manusia yang mengaku di sana mencari harga benda seperti itu, dan dari manusianya itu bisa mendapatkan, dan seolah-olah dia membicarakan kepada manusia-manusia yang lainnya bahwa benda itu asli, sejatinya benda itu palsu. Palsu itu adalah tipuan dari golongan kami. Kamu bisa menipu benda sampai seperti ini loh. Ini kan hampir mirip loh. Tetapi jika orang di sana ingin berkeinginan mendapatkan uang secara instan, uang yang asli, dari golongan kami bisa memberikannya. Kami ada bank goib. Bank goib. Oh, yang dari pesugihan itu. Ya. Oh, itu sambutannya mereka mengambil dari bank goib. Nah, bank goib itu menimbunnya dari mana harta-hartanya? Ya mencuri. Mencuri dari harta siapa? Ya banyak yang kami curi. Kami putarkan semuanya. Harta-harta yang haram itu semuanya kami putarkan. Apakah Anda juga mengambil dari harta yang tertimbun tadi untuk apa? Yang dari Nusantara, dari raja-raja terdahulu atau tidak? Ya. Sempat mencuri Anda? Ya. Bukan saya. Dari golongan iblis yang tanduknya sudah banyak dan kekuatannya sudah tinggi. Itu juga bisa mencuri harta dari seseorang. Nantinya akan bisa membangkitkan Nusantara ini. Oh, begitu. Oke. Ya, terus ini kita kembali lagi ke tentang hal ini. Ini kan benda nyata loh. Ya. Misalkan ini kok asli, atau mungkin saya jual besok saya kawin itu bisa mungkin. Kan lumayan toh. Ya sudah, kamu jual saja. Paling kamu diajar dari manusia yang menerima itu. Enggak, inilah yang saya tanyakan kembali kepadamu. Itu saja saya bergurau sama kamu. Nah, ini yang saya tanyakan. Benda ini tuh berwujud nyata, keras loh. Ya. Seperti seolah-olah ini benda asli. Ya. Kalau saya lempar bahan. Nah, padahal kamu itu goib. Kamu menyatakan bisa membuat benda seperti ini, enggak? Apakah memang benar seperti itu bisa kamu buat? Kamu jangan salah dengan golongan kami. Golongan kami, apapun goib berubah menjadi nyata. Itu mudah bagi golongan kami. Ya, terus cara kamu membuat apalagi membuat seperti itu. Kami bisa. Kami juga bisa mencuri. Dari orang-orang yang bisa membuat seperti itu. Yang dijual secara luas di dunia ini. Yang palsu. Kami juga bisa mencurinya. Ataupun kami bisa mewujudkannya yang palsu dengan kekuatan kami.
Oh, jadi pada intinya kamu bisa mencuri dari yang nyata, kamu bisa berikan kepada siapapun. Ya, Tidak akan ke alammu dulu, dan kamu bisa membuat dengan energi kekuatan, wujud nyata ini bisa. ya bisa. Oh, Bisa. caranya. Caranya dengan kekuatan kami. Kamu tidak pernah tahu kekuatan kami. Jadi begitu. Sakti sekali Anda ini ya. Golongan kamu maksudnya. Membuat itu saja mudah. Terus ini yang saya tanyakan. Banyak kadang manusia-manusia di Nusantara ini mereka dengan tujuannya masing-masing lah. Berikan Ya. saja Mengapa? benda itu ke Nah, saya. Buat apa? Kamu serahkan ke sana. Nanti saya buat goib dan nanti saya munculkan kepada orang-orang yang seolah-olah mencari benda berharga di daerah gunung sana. Wih, enak kali kamu ini. Jangan. Jadi saya dong. tidak bersusah payah mengeluarkan tenaga saya. Jangan kamu ini enak begitu. Ya begini loh maksud saya. Banyak manusia yang sudah, mohon maaf, mereka itu dengan tujuan seperti itu. Kalau saya pribadi itu agak prihatin. Mengapa? Mereka itu manusia nyata dan masih terobsesi dengan benda gaib yang dimana itu bendanya seperti ini, yaitu harta-harta yang peninggalan dari raja-raja terdahulu. Mereka ingin mencarinya. Apakah mereka bisa menembus, bisa mendapatkan? Tidak bisa. Oh, Apapun yang zaman terdahulu digunakan Datuk Raja ataupun yang lainnya, itu semuanya sudah terpendam terlalu dalam. Jadi itu ternyata. Apapun yang didapatkan manusia sekarang, yang dimana manusia itu mengaku bahwa benda ataupun jimat ataupun yang manusia menyebutkannya bahwa yang ditemukan itu adalah peninggalan-peninggalan pada zaman kerajaan terdahulu. Banyak yang palsu. Oh, banyak yang palsu. Itu tanda kutip garis besar. Seret. Oke. Banyak yang palsu. Dan yang asli. Nah. Semuanya. Banyak yang sudah berpindah tempat dari tempat awal. Tapi berpindah ke sana. Kemana? Kemana itu? Sana, ke barat. Oh, ke barat. Oke. Ya, saya nggak mau bahas ke di mananya dan siapanya yang memiliki. Nah, terus ini yang saya tanyakan. Banyak manusia yang dimana mereka juga menggunakan kemampuan mereka, baik itu keilmuannya lah, dengan segala macam kekuatannya. Mereka mau mencoba mewujudkan impiannya, mendapatkan benda-benda. Salah satunya contohnya seperti ini dan benda-benda lainnya. Jika manusia memaksa seperti itu, apakah ada dampaknya nantinya dalam senjata? Ya pasti ada. Apa itu? Dampak nyata bagi manusia yang ingin mendapatkan benda seperti itu. Dari golongan kami akan membantunya untuk mewujudkannya. Oh, begitu. Tetapi kan yang palsu. Oh, itu yang palsu. Dampak di dalam tubuhnya. Nah. Ataupun di dalam tubuhnya. Ya rusuk mayat kan kami ambil sebagai tawanan kami. Oh. Sebagai upah kami. Karena telah mewujudkan keinginan manusia itu. Oh, jadi begitu. Walaupun benda yang didapatkan itu palsu. Tetapi kepalsuan di dalam bendanya itu kan ada golongan kami yang ada di dalamnya. Di mana manusia itu bisa menggunakannya. Untuk bertransaksi. Untuk digunakan di kehidupannya maksud kamu? Ya. Oh. Di dalam kehidupannya ataupun di dalam keilmuannya itu bisa. Oh. Tetapi benda yang asli seperti emas itu banyak yang tidak bisa digunakan. Oh. Tetapi jimat-jimat yang digunakan orang-orang sakti itu pasti bisa diperjualbelikan. Berarti maksud kamu nanti jika dia tidak mendapatkan benda seperti ini akan mendapatkan sebuah benda jimat atau bertuah atau sebuah pusaka. Nah, ya di mana nanti pusakanya suatu masa akan bisa digunakan untuk menunjang kehidupannya. Ya benar. Jelas, oke. Di mana yang didapatkan itu palsu. Tetapi dari golongan kami yang bekerja di dalam tubuhnya dan yang ada di dalam jimatnya itu. Ya, menyesatkan manusia itu seolah-olah benda yang dia dapatkan itu asli. Yang dimana keaslian itu bisa dibuat bertransaksi kepada manusia-manusia yang lainnya. Jadinya tuh jimat-jimat seperti yang sudah banyak itu di dunia berpasaran. Oke, jelas kalau seperti itu. Terus ini yang saya tanyakan, banyak itu para
apa namanya pencari harta seperti ini maksud saya yang saya ingin tanyakan kepada kamu. Jika mereka ingin mencari ini benda seperti ini yang asli, Ya, apakah ada resikonya bagi mereka secara jasa? jelas aja. Apa itu? Dan di mana orang itu harus kesaktiannya tinggi sekali. Mm-mm. Golongan iblis yang dalam tubuhnya menjadi kodamnya Mm-mm. itu juga harus kelas tinggi. Nah, terus Di apakah mana jika manusia itu nekat untuk mencuri harta yang asli, pasti ada resiko besar yang akan dialami manusia yang nekat itu. apa itu resikonya? Kemungkinan besar yang akan dialami manusia itu hanyalah mati dan mati. Oh, astagfirullah. Jadi mereka nggak memiliki hak sama sekali dong kok meninggal. Tidak ada. Oh, Memang orang itu siapa? padahal, Yang berhak mempunyai Ah. harta itu saja. Mm-mm. Tidak menggebu-gebu seperti itu. Kalau belum waktunya Oke. untuk kemunculan harta itu. Ya. Dan semoga saja nanti para pencari harta seperti itu mudah-mudahan saja dari awal itu memberikan kepahaman kepada mereka apa yang dilakukan selama ini lah begitu, termasuk rekan saya ini pula. Ya semoga ya tidak. Loh, kenapa? Golongan kami yang sudah masuk dalam jasa teman kamu itu pasti akan menyebar ke seluruh Nah, saluran-saluran di sarafnya. oh, Masuk dalam tulangnya. eh. Menyasut dalam jasadnya dan menguasai jasadnya. Itu sudah mempengaruhi kuat berarti ya. Semakin menggebu-gebu pula teman kamu itu. Oke. Terus ini, kamu menyampaikan mereka harus memiliki kodam-kodam dari golongan iblis kelas tinggi. Ya. Lah iblis kelas tinggi mereka itu dapatkannya dari mana ceritanya? Ya pasti dari lakon-lakon, tirakat-tirakat yang telah dia jalani Ya. selama berpuluh-puluh tahun. Oh, bukan setahun 2 tahun gitu. Bukan. Hmm. Otomatis orang yang mencari benda yang asli itu pasti juga harus golongan iblis kelas tinggi yang membantunya dalam melihat dalam pandangan mata batinnya. Dan itu kamu sudah menyampaikan bahwa resikonya itu pasti akan mati. Jelas. Berarti kalau resikonya mati, manusia siapapun yang mencari benda itu nggak akan ada yang dapat itu. Ya. Jediet. Garis bawah ini loh ya. Jadi pemirsa semuanya, para yang menyimak pun semoga saja yang sudah terlanjur segera kembali ke jalan yang benar, dan yang belum pun semoga saja diberikan kepahaman gitu. Nah, terus sebenarnya apa sih yang ditampakkan kepada rekan saya di Gunung Kawi itu tentang sosok patung Gajah Mada yang ada di bawah? Ya itu patung tipuan. Tipuan, dan hartanya pun tipuan. Jelas. Harta tipuan, patung tipuan. Piye toki? Dan bukan hanya teman kamu saja Ah. yang mempunyai pengalaman cerita seperti itu. Hmm. Sudah ribuan yang kami sesatkan seperti itu. Jadi begitu ya ternyata. Nah terus ini dampak dari manusia-manusia itu tersesatkan. Apakah nanti juga akan menarik semua manusia untuk tersesat Ya jelas. banyak lagi? Ya jelas itu. Hmm. Manusia yang tersesat pasti akan membawa manusia yang lainnya untuk tersesat. Dimana jika manusia itu sudah datang ke Gunung Kawi, kemudian sudah terkena hasutan dari golongan kami, pasti saya sudah bisa menjamin orang-orang yang seperti itu akan kembali ke gunung itu lagi dan ingin mencari sesuatu dengan ketidaktahuannya, dengan rasa penasarannya. Di mana kami akan membisiki sedikit demi sedikit kepada orang yang seperti itu untuk mengambil pesugihan yang ada di situ. Astagfirullahaladzim. Jadi begitu ya ternyata. Oke, jelas sekali, nampak terang, nampak nyata. Sambil dinikmati boleh, Mas Sabto atau Mbah Sabto. Kurang ajar kamu mengajak saya bicara terus-menerus. Sampai saya lupa makanan yang kamu sediakan pada saya. Ini ada lagi yang habis. Wow. Lagi itu nyaman kan di sini? Terus Sebenarnya tidak nyaman di sini. kok bisa gak nyaman? Tetapi karena saya di sini tidak bisa berbuat apa-apa, ya sudah.
Saya nikmati di Harus sini. jujur. Terus ini saya ingin menyangkutkan sedikit. Baru kali ini Nah, saya berkata jujur kepada manusia. dulu selama ini kamu nggak berkata jujur. Tidak. Gue, Ah, kamu ini loh ya. Kamu loh yang menyampaikan loh ya. ya, saya Hmm. Sabto. Nanti banyak manusia yang menyatakan manusia pelonto aja dijujuri ngapain? Itu gimana? Ya sudah, Nah, itu menjadi resiko kamu. Saya di sini sudah menanggung resiko yang akan saya alami jika saya berbohong. Jika ada orang seperti itu, ya itu resiko kamu. Iya, memang itu resiko saya. Apakah kamu mendapat keuntungan dari mereka yang mencemooh saya ataupun yang begitulah? Ya, jika bukan dari saya, Hmm. dari teman saya, golongannya iblis yang dalam tubuhnya pasti akan mengambil keuntungan di dalam orang seperti itu. Oke. Saya kan jelas. tidak mengetahui Hmm. orang berkata seperti itu nantinya seperti apa. Tuh lihat tuh. Lihat. Banyak sekali orang yang tidak menyukai tempat ini dan kalian-kalian. Ya nggak apa-apa. Kami juga itu ya nggak penjual es krim kok. Ya tidak apa-apa, itu bukan urusan saya. Ya itu ya begitulah. Oke. Terus ini satu hal yang saya tanyakan. Ini kan menyangkut harta benda nyata dan di mana banyaklah di kesempatan-kesempatan yang lalu sudah disinggung tentang harta amanah. Kamu tahu kan tentang harta amanah? Ya jelas mengetahui. Apa sih harta amanah itu gitu loh? Ya termasuk dari benda yang saya sebutkan yang asli itu adalah harta amanah. Oh, itulah harta amanah sebenarnya. Oke, cukup. Itu Tahu salah nggak? satunya. Sebenarnya kan banyak, bukan hanya di suatu tempat itu saja. Dan nggak bisa diambil dengan proses keilmuan seorang manusia pasti akan mati. Tidak bisa. Bukan hak milik mereka itu. Oke. Dan terus ini, jika mereka terus menerus memburunya, akankah malapetaka terjadi untuk keluarga mereka ataupun apa? Pimpinan-pimpinan mereka? Ya jelas. Pasti jika suatu masa golongan iblis yang telah membantu di dalam manusia itu sudah mengambil upahnya. Ataupun di dalam suatu kejadian pada saat dia mencari sesuatu di dalam harta itu. Pasti akan mengalami resiko. Entah itu di dalam keluarganya. Ataupun yang menjadi pimpinan untuk mengajari dia bisa seperti itu. Pasti ada masanya. Dan sekarang sudah waktunya masa-masa itu. Oh iya. Naik janji itu. Jelas berarti. Terus satu hal yang saya tanyakan lagi kepada kamu sebelum nanti kita berpisah. Kamu Kenapa? bisa mengetahui tentang itu. Bagaimana kamu? Saya yo gimana ya? Saya itu orangnya itu ya lucu gitu loh. Santai, nyaman, tola-tolo gitu aja kok ya. Ya, secara jasad memang seperti itu kamu. Dan terus secara goib saya itu gimana? Tapi kamu menjengkelkan sekali. Maaf kalau saya menjengkelkan, saya orangnya tuh begini. Suatu saat tidak usahlah kamu mengusik golongan kami yang ada di dalam gunung itu. Saya nggak Biarkan apa-apa orang yang seperti itu menjadi jatah kami di sana. Iya, kalau memang nanti menjadi hakmu, jatahmu silahkan. Tapi kan jika nanti mereka pun bisa terbebas itu kan ya haknya Allah juga kan begitu. Saya hanya memberikan sebuah informasi yang bisa saya gali, begitu kan? Ya benar Dan itu sekali. tugas saya, itu tugasmu, jelas. Terus ini yang saya tanyakan kembali kepada kamu. Di mana banyak sekali kan manusia yang menganggap bahwa di Gunung Kawi sendiri tuh tempat dari Sang Mahapati Gajah Mada melakukan perjalanan kembali pulang yaitu moksa di sana. Apakah memang benar? Bukan di situ. Oh bukan. Dan saya tidak mau menyebutkan tempat yang asli. Tapi intinya bukan di situ. Biarkan orang berkata seperti itu. Di mana keyakinan itu akan menyesatkan lebih jauh manusia seperti itu. Astagfirullahaladzim. Kamu ini loh ya yang berkata loh ya. Ya, Padahal itu tidak banyak diyakini manusia kok ya. jika orang itu tidak percaya, Nah, panggil saja nama saya. Panggil saja tempat saya. Sapa Saya aja. akan mendatangi di dalam kerajaan dalam tubuhnya. Hmm. Maunya dia apa, saya akan bisa mengabulkannya. Meledakkannya juga bisa saya. Astagfirullahaladzim. Jika dia menentang saya.
Tetapi jika dia ingin menginginkan sesuatu dan dari orangnya itu ingin apapun itu Nah, dengan upah yang dia sediakan pada saya iya. bisa mengabulkannya. Oke, begitu tambah Sabto ternyata. Ternyata di kesempatan yang lalu kan saya juga sempat membahas tentang Gunung Kawi di pesugihannya begitu. Kalau ini enggak membahas pesugihannya saya. Dan terima kasih sudah diizinkan hadir ke sini bisa bercerita seperti itu yang dialami pengalaman rekan saya ini. Dan semoga saja pun membawa sebuah wawasan lah, pengetahuan gitu harapan saya. Dan untuk Anda sendiri, apakah masih lama tugasnya di sana? Saya Hmm. masih lama saya. Oh, begitu. Percuma di sini saya tidak bisa mendapatkan apa-apa yang bisa saya bawa pulang. Kamu tadi mau bawa pulang ini. Ini benda nyata loh. Ya saya tidak mau membawa pulang. Kamu ke sana. Saya suruh healing jalan-jalan ke sana. Ya, nanti kamu panggil saya untuk ngajak Sabto, ngobrol seperti gitu. ini. Ya, saya Halo, akan Mbak datang. Toh. Gimana kabarnya? Ini bendanya sudah saya bawa, Mbak Toh. Saya tinggal di mana? Begitu. Ya, saya akan berubah menjadi goib. Oh, gitu. Nah, ternyata ceritanya. Panjang lebar kita bercerita, Mbak Toh, bercengkrama. Ya mohon maaf lah jika saya pun banyak kesalahan kepada Mbah Toh. Kiranya begitu Anda pun makhluk gaib diizinkan untuk menggoda manusia. Ya. Begitu ya. Ya. Anda tetap di tugas koridor Anda. Saya tetap di tugas koridor saya. Ya, Jelas, saya Mbak. paham itu. Apa kamu punya pesan-pesan bagi kami? Tidak ada. Hanya untuk menyuruh main saja tadi. Ya. Atau bahasa kerennya kalau dunia manusia itu nyebutnya healing gitu. Ya. Saya melihat dalam tubuh kamu Apa itu? tidak pernah jalan-jalan. Weh, Jalan-jalan ke sana. jangan begitu lah Mbak Toh. Ya lah, alhamdulillah ini pun ya Seperti agak manusia-manusia, anak muda pada zaman sekarang ke sana. Hmm. Wah. Walaupun orang-orang itu di sana, anak muda di sana, Ah, buat zina kan banyak di sana. Ah, Apa betul. kamu tidak mau merasakan wanita-wanita cantik di sana? tidak, udah pensiun mungkin. Udah tidak waktunya maksudnya begitu. Udah pensiun. Ya itu terserah kamu. Oke. Saya hanya memberitahukan kamu saja. Oke. Terima kasih atas ajakannya untuk ke sana lah. Jika nanti saya main, kamu pasti mengganggukan di sana. Ya jelas itu tergantung kamu. Hmm. Jika kamu terlena ya kami masuk mengambil Oh. apa yang dalam tubuh kamu. Ya jelas. Terus satu hal, harta Apa? amanah itu yang menitipkan berarti banyak manusia-manusia terdahulu, bukan yang satu orang. Bukan, Hmm, banyak. banyak dan dititipkan kepada satu orang pada intinya kan begitu. Benar sekali. Oke. Dan mungkin suatu saat akan kita ulas harta amanah seperti apa sih, kan gitu. Ya, Biar nyambung episodenya. Apakah ada yang hadir nanti? ya ada. Ada. Tapi pasti bukan golongan kami yang datang ke sini. Lalu siapa? Jin. Ya saya tidak tahu. Mungkin jin yang Nah. menunggu harta itu ataupun dari golongan cahaya. Oke, terima kasih Mbah Toh sudah hadir. Tuh, kotorannya bersihkan dulu sesuai diatornya. Nanti jika di sini semua dibersihkan. Hanya sedikit saja, nanti Ya, bisa bersihkan dibersihkan sendiri otomatis ya. keluar semuanya. Wah. Balik sana. Mbah Toh, terima kasih Mbah Toh. Ya, Sedikit oleh-oleh stempel sama stempel berita masuk Om ya. Dada itu semakin terang paten. Wah. Itu hanya tidak bisa membantu lagi kepada siapapun. ya banyak yang saya ambil nantinya. Iya, oke. Silakan kembali Mbah Toh. Ya, selamat malam. Malam. Sehat. Sehat, sehat. Alhamdulillah. Sehat. Sehat, Mas. Ini udah kembali semua pulih. Sudah kembali semuanya. Alhamdulillah pemirsa, begitulah adanya dimana yang kami bahas kesempatan kali ini pun menyangkut tentang sebuah harta yang sering sekali dicari dari golongan manusia, seperti ada sebuah benda yang saya pegang ini, dan nyata ini wujudnya. Dan semoga saja yang selalu mencari dibukakan kepahaman di dalam hatinya untuk segera meninggalkan apa yang selama ini dilakukan begitu. Dan harapan kami semoga saja ada sesuatu hal yang berharga, baik itu wawasan-wawasan ataupun
sebuah pengetahuan yang bisa diambil di kesempatan kali ini untuk dijadikan pembelajaran demi meningkatkan keyakinan, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah kiranya. Dan apabila banyak sekali kekurangan, kesalahan, itu semuanya mutlak kesalahan kami sebagai manusia biasa yang bodoh ini. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila ada sebuah kebaikan, kebenaran, itu semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.